Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah papaya dimakan Anya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan. Saya dengan NIM 2386206016. Saya dari kelas 2B semester 2. Di sini saya membuat sebuah video berbasis audio visual untuk mengikuti UTS Pendidikan IPS SD dengan dosen pengampunya Bapak Rizky Ananda MPD. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan tahun pelajaran 2024. Materi yang akan dibahas pada video pembelajaran IPS SD pada kali ini ada dua hal yang berbeda tapi intinya mempunyai hubungan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa saja dan bagaimana karakteristik secara geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Jadi yang akan dibahas pada cakupan pertama ini adalah karakteristik secara geografis, sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Nah, kalau tadi di awal kita menjelaskan karakteristik, maka yang kedua ini kita akan menjelaskan perubahan sosial. Apa saja perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial budaya kita dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Jadi itu yang akan kita jelaskan pada video pembelajaran IPS SD kali ini. Yang pertama adalah karakteristik, yang kedua adalah perubahan sosial. Selanjutnya yang pertama adalah karakteristik geografis ASEAN. ASEAN kepanjangannya adalah Association of South Asian Nations. Ini adalah sebuah organisasi yang disusun secara regional yang terdiri dari 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, ada penambahan satu negara, yaitu negara Timur Leste pada tahun 2022. Jadi, organisasi ini resmi terdiri dari 11 negara, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Apa saja? Yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Nah, itu merupakan negara-negara yang tergabung dan terlibat dalam organisasi ASEAN. Selanjutnya, wilayah ASEAN terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Saya ulangi lagi, wilayah ASEAN itu terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit oleh dua benua, yakni benua Asia dan Australia. Jadi menyebabkan hal ini berada di posisi tengah-tengah yang diapit oleh Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, sehingga yang menyebabkan wilayah ini mempunyai keberagaman serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan strategis. Jadi dengan adanya posisi wilayah ASEAN ini menyebabkan wilayah ini strategis untuk dilalui, kemudian berada di tengah-tengah. Selanjutnya, dengan beragam tipe geografis atau kenampakan alam yang bisa kita rasakan seperti pegunungan, dataran rendah, pulau-pulau, dan sungai besar lainnya. ASEAN memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, serta kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti minyak, gas alam, batu bara, dan hasil pertanian lainnya, yang menjadi aset ataupun kekayaan dari hasil wilayah ASEAN. Nah, itu adalah karakteristik dari geografis ASEAN. Contoh dari karakteristik geografis ASEAN. Ini merupakan sebuah gambar, yang dimana adalah sebuah gambar ini adalah Asian Member Countries. Ini adalah 10 negara yang tergabung pada ASEAN.
Dan perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa Indonesia merupakan salah satu pendiri dari ASEAN. Kemudian gambar yang kedua adalah wilayah ASEAN yang terletak di antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Nah, ini adalah sebuah peta atau sebuah gambar yang menunjukkan bahwa posisi dari wilayah ASEAN itu berada di tengah-tengah yang diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Jadi dari gambar itu bisa kita lihat bahwa posisi ini merupakan posisi yang sangat strategis sehingga banyak sekali menyebabkan wilayah ini mempunyai kebanyakan sumber daya alam yang melimpah. Gambar selanjutnya adalah wilayah ASEAN dengan tipe geografis. Ini merupakan sebuah contoh atau sebuah gambar yang saya ambil. Di sini ada 4 buah gambar. Ada yang tipe geografisnya pegunungan, dataran rendah, pulau-pulau, dan sungai besar. Nah, itu semua merupakan kenampakan alam yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat pada daerah kita masing-masing, apalagi di wilayah ASEAN. Jadi itu semua merupakan kenampakan alam dengan berbagai tipe geografisnya. Baik, saya lanjut. Negara yang tergabung pada ASEAN itu cenderung memiliki keberagaman di segi sumber daya alam yang sifatnya itu ada 2. Yang pertama dapat diperbarui dan yang kedua sifatnya tidak dapat diperbarui. Nah, ini yang menjadi permasalahan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini saya ada 4 buah contoh. Dari masing-masing gambar ini ada yang sifatnya dapat diperbarui dan ada pula yang tidak dapat diperbarui. Nah, contoh dari yang dapat diperbarui adalah hasil pertanian, karena kan setiap tahunnya pertanian itu kan pasti meningkat. Nah, kalau untuk yang tidak dapat diperbarui ini ada batu bara, kemudian ada minyak, gas alam. Nah, ini akan kita khawatirkan yang tipenya itu tidak dapat diperbarui. Nah, apa yang harus kita lakukan agar mengurangi penggunaannya dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Nah, itu semua bisa kita lakukan pada penggunaan yang tidak dapat diperbarui, seperti kita memberikan edukasi dan kesadaran akan hal penggunaan tersebut. Yang kedua adalah riset dan inovasi, kemudian pemanfaatan alternatif. Maksud dari pemanfaatan alternatif ini kita mencari tahu apa saja yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan yang paling penting itu adalah pengaturan dan kebijakan dari pemerintah terhadap penggunaan sumber-sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi itu semua kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbarui. Jadi yang kita takutkan adalah yang sumber daya alamnya itu yang sifatnya tidak dapat diperbarui. Kalau diperbarui itu bisa kita tingkatkan, bisa kita kembangkan lagi, karena tidak akan putus, tidak akan pernah habis-habisnya gitu, karena bisa selalu dikembangkan. Kalau yang tidak dapat diperbarui inilah yang mungkin akan stuck atau habis begitu saja kalau tidak bisa kita mengelolanya dengan baik. Yang kedua, kita akan jelaskan kehidupan sosial budaya ASEAN. ASEAN memiliki keberagaman budaya yang kaya dengan lebih dari 600 kelompok etnis dan berbagai bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Agama-agama yang dominan di wilayah ASEAN meliputi Islam, Buddha, Hindu, Kristen. Namun terdapat juga keberagaman agama dan kepercayaan lainnya. Kemudian dalam kehidupan sosial budaya itu juga terlibat pada makanan dan kuliner yang regional, yang kaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, yaitu kehidupan sosial budaya di ASEAN dengan berbagai hidangan yang khas seperti nasi goreng, tom yum, rendang, dan pho.
Kemudian dalam kehidupan sosial budaya tidak luput pula dengan adanya seni dan budaya yang tradisional seperti tarian, musik, dan kerajinan tangan juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di wilayah ASEAN. Nah, itu merupakan karakteristik yang selalu ada dalam kehidupan sosial budaya di ASEAN. Di sini saya ambil masing-masing satu contoh dari kehidupan sosial budaya. Yang pertama tadi ada agama, keberagaman agama. Nah, itu semua adalah agama-agama yang dipakai atau yang digunakan setiap manusia atau setiap pemeluknya di wilayah ASEAN. Kemudian ada makanan dan kuliner. Nah, itu juga merupakan kehidupan dari sosial budaya kita. Kemudian ada seni dan budaya tradisional seperti tarian. Kemudian ada alat musik dan kerajinan tangan. Nah, itu juga merupakan kehidupan dari sosial budaya kita. Yang ketiga, kita akan bahas bagian ekonomi. ASEAN merupakan pasar terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 650 juta orang. Wilayah ASEAN secara kolektif merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia yang sangat signifikan, yang sangat dibutuhkan, dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan peningkatan dalam perdagangan internasional. Jadi dalam ASEAN pada bidang ekonomi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ataupun dalam negara-negara yang terlibat, karena dari adanya ekonomi pada ASEAN dapat meningkatkan kekuatan ekonomi. Kemudian dan juga dalam perdagangan internasional. Beberapa sektor ekonomi yang penting di ASEAN meliputi ada manufaktur, pariwisata, pertanian, perikanan, teknologi, informasi, dan layanan keuangan. Nah, itu semua merupakan sektor penting yang harus ada dalam ekonomi di ASEAN. Kemudian, ASEAN juga mendorong integrasi ekonomi regional melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang bertujuan dengan maksud untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi antara negara-negara yang terlibat ataupun antara negara-negara anggota lainnya. Ini ada sektor ekonomi ASEAN. Berikut ini adalah beberapa contoh yang saya ambil pada sektor yang sering ada pada ASEAN, serta ini penting untuk dijaga selalu dan dikembangkan setiap tahunnya. Nah, ini merupakan sektor ekonomi yang penting, yaitu tadi saya ambil ada manufaktur, kemudian ada pariwisata, pertanian, perikanan, teknologi informasi, dan layanan keuangan. Itu semua merupakan sektor ekonomi ASEAN yang penting untuk dijaga serta untuk dikembangkan setiap tahunnya. Yang keempat, di bidang politik. ASEAN itu menganut dua prinsip penting pada bidang politik. ASEAN itu menganut prinsip non-intervensi dan konsensus dalam pengambilan suatu keputusan politik. Maksud dari prinsip non-intervensi ini adalah menekankan adanya kedaulatan dan penghormatan negara. Sedangkan konsensus itu adalah pengambilan keputusan politik dengan adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak atau persetujuan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam bidang politik. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh ASEAN pada bidang politik. Kemudian, organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan adanya perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di wilayah Asia Tenggara melalui cara dialog dan diplomasi. ASEAN juga aktif terlibat dalam isu-isu keamanan regional, termasuk permasalahan penyelesaian sengketa wilayah, anti-terorisme, dan kerjasama dalam pertahanan. Nah, itu merupakan kegiatan-kegiatan politik pada ASEAN yang sangat-sangat aktif dan dibutuhkan dalam bidang pertahanan.
karena ASEAN ini juga berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada wilayah di Asia Tenggara. ASEAN juga memiliki peran dalam hubungan eksternal dengan negara-negara di luar wilayahnya dan berupaya untuk memperluas jangkauan kerjasama dengan mitra-mitra yang strategis. Secara keseluruhan, ASEAN merupakan wilayah yang akan kaya dengan keberagaman seperti geografis, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Itu semua mempunyai ciri khas yang berbeda-beda dari keberagamannya. Keberagaman inilah yang menjadi salah satu kekuatan dan potensi bagi ASEAN dalam mencapai tujuan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di wilayah Asia Tenggara. Topik yang kedua yang akan kita jelaskan adalah perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya pengaruh di segi teknologi dan globalisasi. Modernisasi telah membawa pengaruh yang besar dari perkembangan teknologi dan globalisasi. Hal ini telah mengubah cara orang untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mendapatkan layanan informasi. Internet dan media sosial telah mempercepat pertukaran budaya dengan negara-negara lain, serta memungkinkan individu untuk mengakses informasi dan ide-ide baru. Nah, kalau kita bahas perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi, itu pasti ada yang sifatnya perubahan yang negatif, ada juga perubahan positif. Jadi tergantung kita lagi, tergantung setiap individu bagaimana menjalankan, bagaimana cara menggunakan hal-hal dalam perubahan sosial budaya kita. Nah, di sini saya ada ambil sebuah contoh pada pengaruh teknologi dan globalisasi pada alat komunikasi. Dan di sini kita bisa melihat bahwa adanya setiap perubahan, adanya perubahan setiap tahunnya seiring bertambahnya waktu. Yang dulunya kala kita mungkin kalau untuk berkomunikasi menggunakan surat. Nah, setiap tahunnya mungkin pasti ada perkembangan, tidak mungkin surat lagi. Bisa juga menggunakan layanan-layanan kantor pos, kemudian berkembang lagi telepon seluler biasa, kemudian TV, radio, kemudian sampai sekarang ada juga gadget yang sudah sangat-sangat bisa dikatakan luar biasa lah untuk perkembangan di segi teknologinya. Nah, itu semua merupakan contoh dari perubahan sosial budaya yang sifatnya positif, yang bisa kita rasakan pada penggunaannya. Tapi bisa juga berdampak negatif kalau kita tidak bisa menggunakan dengan bijak. Yang kedua, perubahan nilai dan norma. Modernisasi juga telah mengubah nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tradisional dan kekeluargaan masih ada, akan tetapi seiring bertambahnya usia, bertambahnya waktu, seiring berjalannya tahun ke tahun, terjadinya pergeseran seperti nilai-nilai individualistik, materialistik, dan keterbukaan terhadap perubahan yang telah terjadi. Ini dapat terlihat dalam gaya hidup seseorang, kemudian pemilihan karir, dan hubungan antar pribadi. Nah, tadi kan kita menjelaskan perubahan nilai dan norma. Di sini ada yang tahu nggak apa itu modernisasi? Karena kita tadi menyebutkan modernisasi terus. Nah, modernisasi itu adalah suatu proses perubahan dari keadaan masyarakat itu tidak tahu apa-apa, atau bisa kita katakan masih dalam tahap tradisional. Dan sekarang dengan adanya modernisasi ini, masyarakat itu berubah di segi pola pikir ataupun di bidang lainnya lah, menuju masyarakat yang lebih maju dan ataupun masa kini. Intinya modernisasi itu adalah perubahan-perubahan yang sifatnya lebih baik daripada sebelumnya. Di sini pada
perubahan nilai dan norma ini saya ambil cakupannya adalah sifatnya negatif. Di sini ada suatu kumpulan orang-orang yang berbelanja. Nah, maksudnya adalah di sini kan bisa dikatakan negatif karena kalau di Indonesia itu ibaratkannya ini orang ini merupakan orang-orang yang sangat materialistik atau sangat mengamburkan uang-uang dan juga mengikuti tren ataupun gaya dari orang Eropa. Nah, itu semua merupakan dampak dari modernisasi yang sifatnya negatif yang didapat kita memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu semua merupakan contoh dari modernisasi, dari perubahan adanya nilai dan norma. Nah, itu semua menyebabkan seseorang mengikuti gaya-gaya atau tren yang sedang viral saat ini. Nah, itu merupakan contoh negatif yang tidak boleh kita tiru. Yang ketiga, ada urbanisasi dan perubahan struktur sosial. Modernisasi juga telah menyebabkan adanya urbanisasi yang sangat pesat di Indonesia. Banyak penduduk-penduduk kita yang pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik. Hal ini berdampak pada perubahan struktur sosial dengan munculnya kelas menengah yang lebih besar dan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Nah, di sini ada contoh, ada sekumpulan orang yang lebih banyak pindah ke kota aksesnya daripada yang pindah ke pedesaan. Nah, itu kenapa? Karena memang adanya modernisasi yang menyebabkan adanya urbanisasi dan perubahan struktur sosial. Kenapa orang pindah ke kota? Karena mungkin tadi yang saya sampaikan di awal, karena orang pengen mencari pekerjaan yang layak, kemudian pengen dapat status sosial yang lebih baik. Nah, itu semua dilakukan karena adanya urbanisasi dan perubahan struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Saat ini pun juga bisa kita rasakan banyak orang-orang yang tidak mau bekerja di petani di desa karena ya biaya dan juga pendapatan tidak setara. Kemudian banyak juga orang-orang yang pindah ke kota karena untuk mencari pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik dan efektif. Yang keempat, di segi pendidikan dan perubahan pola pikir. Modernisasi bangsa Indonesia telah menyebabkan peningkatan di segi akses pendidikan dan kesadaran akan pentingnya pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan yang lebih luas dan terjangkau serta berkualitas telah mengubah pola pikir masyarakat untuk mempromosikan pemikiran yang lebih kritis, inovatif, dan berorientasi pada kemajuan. Ini adalah sebuah contoh gambar yang saya kaitkan pada pendidikan dan perubahan pola pikir. Di sini ada dua orang berbeda atau satu orang aja yang kita ambil, di mana di sini ada gembok yang tertutup berwarna merah dan ada yang terbuka. Maksud di sini adalah kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari dua orang, di mana orang yang pertama ini tidak berpendidikan. Pasti ada perbedaan lah yang menonjol dengan orang-orang yang berpendidikan. Dalam segi kehidupan, mungkin orang yang berpendidikan lebih maju dibandingkan orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan. Karena orang-orang yang berpendidikan cenderung untuk bisa berpikir kritis dan bisa pola pikirnya berbeda dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Jadi pendidikan sangat penting bagi masyarakat dan menentukan masa depan kita ataupun karir kita untuk kedepannya. Yang kelima, di segi perubahan peran gender. Modernisasi juga telah membawa perubahan di segi dalam peran gender di masyarakat Indonesia, yaitu kita kaitkan pada perempuan. Pada saat ini bisa kita rasakan bahwa perempuan semakin terlibat dalam dunia kerja dan pendidikan, serta mengambil peran yang lebih aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini dapat mengubah dinamika hubungan antara pria dan wanita, serta menciptakan kesempatan baru dalam mencapai adanya kesetaraan gender. Contoh perubahan gender yaitu dalam dunia kerja.
Nah, ini ada dua buah gambar yang dimana perempuan itu sudah sama setara dengan laki-laki dalam posisi dunia kerja dan pendidikan. Hal ini merupakan adanya perubahan dari adanya modernisasi yang dulunya kita ketahui bahwa perempuan itu tidak berpendidikan, hanya di rumah saja, tidak bekerja. Nah, tapi zaman sekarang dunia semakin canggih, dunia semakin banyaknya teknologi, ditambah lagi dunia pendidikan semakin baik, maka kesempatan dunia kerja pun juga sama antara pria dengan wanita. Kemudian untuk kesetaraan gender pun juga hampir sama antara pria dengan laki-laki dalam posisi dunia kerja. Jadi tidak ada lagi kata bahwa perempuan tidak bekerja. Zaman sekarang sudah banyak bekerja. Nah, itu merupakan contoh perubahan gender dalam dunia kerja yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun lingkungan sekitar kita. Secara keseluruhan, modernisasi dapat kita simpulkan yaitu telah mengubah kehidupan sosial budaya di Indonesia dengan mempengaruhi nilai-nilai, norma-norma, struktur sosial, pola pikir seseorang ataupun masyarakat, dan peran gender. Yang kedua, perubahan ini tidak selalu beraliran negatif, tetapi juga memberikan peluang dan sekaligus tantangan baru bagi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, dalam menghadapi setiap perubahan-perubahan global dan mengembangkan potensi mereka di era modern saat ini. Nah, itu merupakan kesimpulan secara keseluruhan pada hal modernisasi. Jadi kita sebagai manusia harus bisa memilah dan memilih mana saja yang beraliran negatif dan mana saja yang beraliran positif. Yang positif kita lakukan, maka yang negatif kita jauhkan. Nah, itu semua bisa kita lakukan pada diri kita masing-masing pada zaman sekarang ini, yaitu pada modernisasi. Kesimpulan pada video pembelajaran kita pada kali ini, pendidikan IPS SD, wilayah ASEAN memiliki karakteristik geografis, kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik yang beragam. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dan adanya saling kerjasama yang terbentuk. Sementara itu, modernisasi di Indonesia telah membawa perubahan sosial budaya yang sangat jauh, yang sangat signifikan. Yang dulunya tradisional, sekarang sudah modern, serba cepat. Dengan adopsi teknologi, kemudian struktur keluarga, peran gender, dan lain-lain. Kabar ini membawa peluang dan sekaligus tantangan dalam mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan harmoni sosial di wilayah ASEAN dan Indonesia. Nah, ini ada tugas, mohon dikerjakan ya teman-teman. Kerjakan dengan sendiri dengan jujur. Ada 4 pertanyaan dari video pembelajaran kita kali ini. Semoga jawabnya dengan jujur ya. Sekian, terima kasih telah menonton video pembelajarannya. Semoga bermanfaat, dapat menambah wawasan dan ilmu kita terkait hal yang saya sampaikan pada video pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimaklumi, bisa didapatkan info-infonya, dan juga saya mohon maaf banyak sekali kekurangan pada video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa ditingkatkan lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.